namanya area double top. Nah, ini ada area double top. Nah, potensial Bitcoin saat ini bakal bearish ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jangka pendeknya, ini Bitcoin dia akan ada yang namanya potensial sekitar 2,41 dan di sini area sekitar berapa ini? Di sini area sekitar 2,230 lah, 2,30. Nah, jadi next Ethereum dia bisa masuk. Halo semuanya, balik lagi bersama gue CryptoBoss. Jadi teman-teman, di video kali ini gue mau coba bahas market kripto setelah Kamala Harris dan juga Trump debat ya. Nah, jadi ini gue lagi cari siapa sih pemenangnya, dan pas gue research itu nggak ada pemenangnya. Jadi mereka sama-sama mengakui kemenangannya. Tapi di sini yang akan gue bahas itu secara history market dan juga next move marketnya ketika US Presiden itu udah debat, market moving kemana. Nah, akan gue jelasin di sini secara lengkap kemana pergerakan harga market sesudah calon dari presiden US ini debat. Nah, di sini gue akan coba jelasin ke kalian secara lengkap dan juga detail dan secara history juga kemana sih arah harga market ketika atau sesudah debat presiden US. Nah, kita akan langsung aja masuk ke inti videonya ya teman-teman. Nah, oke, jadi sebelum masuk ke inti videonya, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, kalian bisa langsung aja masuk ke grup Telegram gua karena di sini gua update selalu tentang market, sering ngasih event juga dan lain sebagainya. Pokoknya ada sinyal juga. Ini ada sinyal Doge tadi dan kita udah profit 4,25% dan gua juga ini ada sinyal untuk Blur. Jadi untuk kalian yang mau mendapatkan sinyal edukasi update market, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Karena ini gratis ya, gue sering ngasih edukasi secara gratis di komunitas gue. Nah, oke, kita akan langsung aja ya teman-teman masuk ke dalam inti videonya. Kemana sih next move market setelah ya teman-teman Trump dan juga Kamala Harris itu debat. Nah, oke, kita akan langsung aja masuk ke inti videonya. Nah, oke, jadi ini akan gue jelasin ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya di Indonesia ya teman-teman, untuk perdebatannya ini di tanggal 11. Kalau misalnya di US itu di tanggal 10. Ya, tanggal 10 malam, di Indonesia itu tanggal 11 pagi. Nah, kita bisa lihat ya, dan gue akan coba next move dulu, atau gue akan coba lihat ke belakang history Trump vs Joe Biden ketika mereka sudah debat, harganya ini mau kemana. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Jadi, Trump dan juga Biden di tahun 2022 ketika mereka debat di 22 Oktober 2020, ini ada yang namanya penurunan terlebih dahulu sekitar 3,5% atau sekitar 3% ya dari daily candle-nya. Nah, setelah itu ada kenaikan 2 minggu setelahnya, itu ada kenaikan sekitar 24%. Nah, jadi untuk Bitcoin ketika Joe Biden vs Trump itu ada kenaikannya 24% setelah mereka berdebat. Nah, sebelum mereka berdebat, daily-nya atau daily closing candle-nya itu penurunan sekitar 3,5%. Nah, kalian bisa lihat untuk history sekarang juga. Nah, bentar ya. Nah, untuk history sekarang juga, ini sekarang tuh lagi merah ya teman-teman. Bitcoin ini lagi merah. Jadi potensial Bitcoin ini akan ada penurunan terlebih dahulu. Ya mungkin kalau misalnya 2 minggu setelahnya, apakah akan terjadi history masa lalu di tahun 2022 Oktober tahun 2022, apakah akan terjadi yang namanya kenaikan seperti tahun 2022. Nah, itu kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya secara histori kita lihat bahwa ya ketika Trump dan juga Joe Biden itu debat, itu market mengalami pump ya teman-teman 2 minggu setelah mereka berdebat. Kenaikan hampir sekitar 15-17%. Nah, apakah ini akan menjadi kenaikan juga untuk market Bitcoin? Dan kita bisa lihat di sini ya, untuk daily-nya ini memang ada area supply di area sekitar 15% sampai ke area sekitar 17%. Nah, ini kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kita lihat dari historinya ini seperti ini. Nah, di sini sudah jelas ya.
untuk market update, dan gua akan coba lebih dalam pergerakan harga next move Bitcoin dia mau kemana, plus gua akan ngasih liquidation head map-nya ke kalian next move untuk Bitcoin dia akan kemana. Nah, kita akan coba lihat dari liquidation head map-nya. Nah, kalian bisa lihat untuk liquidation saat ini ya teman-teman, untuk di area sekitar daily ini ada di area sekitar 56.000 sampai ke area 5 ya, 6.200 sampai ke area 56.000. Nah, ini banyak area-area SL liter di area sini atau SL retail di area sini ya teman-teman. Jadi potensial Bitcoin ini memang akan ada atau ngambil liquidation head map-nya dulu ke area-area sini, baru dia bisa mungkin aja ngambil yang ada di atasnya di area 58.200 sampai 58.300. Nah, jadi ini ada potensial dump dulu kemungkinan besar untuk Bitcoin, dan terus dia bakal ada yang namanya kenaikan. Nah, teman-teman semuanya, kalau misal kita lihat dari liquidation head map-nya, di sini udah bisa dilihat ya dari histori masa lalunya di 2022 ketika debat presiden US itu ada penurunan dan didukung oleh liquidation head map-nya yang kemungkinan besar akan ada yang namanya penurunan juga. Dan mungkin aja ketika liquidation head map ini terambil, ini bakal ada potensial pumping ya. Jadi nggak tahu juga, tapi semoga aja ketika liquidation head map ini diambil, dia bisa ngambil langsung ke area atas yang ada di 58.000. Nah, di sini gua akan coba jelasin secara teknikalnya lagi untuk Bitcoin dia mau kemana sih untuk saat ini. Dan di sini kalau misalnya kita lihat untuk Bitcoin saat ini, teman-teman kan bisa lihat di sini ya, Bitcoin ini mengalami yang namanya potensial inverted head and shoulder, atau yang namanya ini pola reversal untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, makanya di sini gue cenderung bullish karena di sini lihat, ini kalau misal time frame yang lebih besar ini meskinya ini masih bullish. Tapi kalau misalnya time frame yang lebih kecil ini nanti kita lihat seperti apa. Nah, untuk time frame yang lebih besar seperti ini, kalian bisa lihat di sini ya. Ini Bitcoin potensial inverted head and shoulder. Ketika ada potensial seperti ini, bahwa menandakan ada artinya namanya reversal dan juga bullish. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Sebelum kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kalian bisa lihat ya, di sini ada yang namanya area sebuah supply. Nah, area supply ini yang bisa jadikan kalian patokan untuk menjual atau nge-close area long position Bitcoin kalian. Misal kalian ngelong di area sini, nanti gua jelasin juga kenapa di sini ada area demand dan lain sebagainya. Nah, kalau mau close di area sini, jadi kita akan tandain dulu area demand dan juga area supply-nya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan Bitcoin-nya, untuk kalian yang mau dapetin hadiah 50 US dollar dari event CryptoPost Bitget. Jadi gua lagi ngadain event untuk kalian semua free 50 US dollar untuk kalian trading. Nah, jadi ini eventnya gua akan coba kasih tahu dulu ke kalian sebelum masuk ke videonya lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi ini gue lagi adain event, kalian bisa dapetin 50 US dollar secara gratis. Nah, cara yang pertama, ini kalian bisa deposit 100 US dollar selama 2 hari kalian di mint, itu enggak jangan diapa-apain 100 US dollarnya. Nah, kalian akan dapat sekitar 20 US dollar. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian trading volumenya ini 500 US dollar, ini kalian bisa dapat 5 dolar. Nah, Bang, berarti harus punya 500 US dollar? Oh, enggak. Nanti gua akan jelasin. Nah, ini volume trading 1000 US dollar dan ini volume trading 10.000 US dollar. Nah, jadi gini, volume trading itu kalian cuman, nah jadi gini, kalian untuk dapat 1000 volume trading atau 15 US dollar, kalian hanya perlu modal 10 US dollar. Kalian pakai modal 10 US dollar, kalian terus kalian kali leverage 100, lalu dikali 100 itu sama dengan 1000. Nah, 1000 itu akan dijadikan sebuah volume, dan volume itu kalian dapat 15 US dollar. Nah, Bang, masih nggak ngerti nih, gua contohin lagi.
Nah, ini gue akan coba contohin ya teman-teman. Jadi kalian punya sekitar 10 US dollar, terus kalian entry pakai leverage sekitar 100 US dollar. Alhasil, nah volumenya ini yang ini teman-teman. Volumenya ini modal kalian dikali leverage, ini terjadilah volume. Nah, ngerti kan? Nah, ini kalian dapat 15 US dollar. Nah, jadi seperti itu, mudah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ikutan, gue udah sediain linknya di deskripsi video ini. Jadi kalian cuman harus mau punya modal 10 US dollar, 1 dolar pun nggak apa-apa, asal kalian terus tradingnya. Nah, kalau misal kalian terus trading, ini kalian bisa dapetin volume sampai 10.000 dan kalian bisa dapat 15 US dollar. Nah, kita akan langsung aja lanjut lagi ke Bitcoinnya. Nah, teman-teman, jadi kita udah lihat ya, ada yang namanya supply di area sini dan demand-nya di area bawah sini. Nah, kita akan coba perkecil time frame ke area 4H-nya. Nah, ya memang di 4H-nya sekarang Bitcoin ini tertahan di area sebuah supply. Nah, tapi di sini gue masih agak riskan ya. Tadi kenapa kemarin itu gue udah ngasih tahu bahwa supply ini bakal down, tapi gue ini lebih baik ngambil di area atas sini karena di area atas sini juga ada area supply. Nah, takutnya area sini ini jadi area liquidity teman-teman, atau jadi area pancingan untuk kalian selling position. Nah, tapi ya memang di area supply inilah harga ini dia tertahan. Nah, mending gue ini lebih amannya di area supply yang di atasnya. Gue ini tadinya mau ngambil di area supply di atasnya, tapi ini takutnya ada liquidity, jadi ini adalah fake out gitu. Nah, fake out takutnya ke atas dulu baru dia jebret langsung ke bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jamnya, di sini Bitcoin ini mengalami yang namanya area double top. Nah, ini ada area double top. Nah, potensial Bitcoin saat ini bakal bearish ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jangka pendeknya, ini Bitcoin dia akan ada yang namanya potensial bearish sampai mungkin ke area-area bawah yang ada di sini. Dan juga kalau misalnya area ini dia berhasil breakout, next move Bitcoin ini bakal ke area 53.000 sampai masuk lagi bisa sampai ke area 50.000. Nah, ini untuk shortcutnya next move si Bitcoin ini sendiri. Dan semoga aja ketika semoga aja history akan terjadi lagi ya teman-teman. Semoga aja history akan terjadi lagi, dan juga ya ketika history terjadi lagi ini akan ada potensial pump sampai hampir 15% untuk Bitcoin ini sendiri. Nah, di sini kita akan masuk ke chart yang kedua, yaitu Ethereum. Kita akan coba bahas juga pergerakan harga Ethereum dia mau kemana. Nah, kita akan coba bahas tentang pergerakan harga Ethereum ya. Jadi kemarin ini gue udah bahas bahwa Ethereum dia bakal down atau bakal downtrend ya. Itu kemarin di video-video kemarin ini gue udah bahas ya. Ethereum ini bakal down lagi, Ethereum ini bakal down lagi. Nah, di sini gue akan coba bahas lagi untuk pergerakan harga Ethereum mulai dari weekly time frame-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari weekly time frame-nya, Ethereum ini di sini ada area demand di 1700. Ini ada weekly. Nah, ini ada area demand untuk Ethereum di 1700. Nah, ini juga area kuat ya. Demand ini area kuat, dan di area sininya kalian bisa lihat ini ya memang sekarang ini Ethereum berhasil atau tertahan di area sebuah support. Nah, Ethereum ini tertahan di area sebuah support ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, Ethereum ini tertahan di area sebuah support. Nah, kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil di time frame daily. Di time frame daily-nya memang sekarang Ethereum ini masih berada di area bearish-nya atau masih mengalami structure bearish. Jadi ini high-nya, ini low dia berhasil di breakout. Untuk daily-nya kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecilnya sendiri, di sini ada area supply. Nah, dan kemungkinan besar menurut gua pribadi ya, untuk time frame sekarang ini mungkin aja Ethereum atau Bitcoin ini bisa aja kenaikan dulu beberapa persen baru dia down, karena ini ada area inducement atau liquidity yang harusnya mereka ambil dulu. Nah, kemungkinan besar dia ngambil dua area sini baru dia down. Nah, ini menurut gua pribadi. Nah, Ethereum bakal down ini bisa di area 244 atau 240. Nah, ini area-area sini lah Ethereum potensial downnya ya teman-teman. Nah,
Nah, area-area sini lah, area 240 ini bisa menjadikan area Ethereum untuk potential down. Nah, untuk satu jamnya sendiri, di sini kita bisa lihat ya bahwa sekarang ya memang ini udah berhasil di breakout. Ethereum juga ini dia tertahan di area supply, ya memang di sini ada area supply juga teman-teman, atau area resisten. Tapi takutnya area sini ini menjadi area liquidity. Jadi area pancingan doang, orang-orang nge-sell di sini, tapi padahal harga bakal naik lanjut ke atas baru dia down lagi. Nah, takutnya seperti itu. Nah, untuk next move Ethereum saat ini, Ethereum ini bakal masuk dulu ke area sini. Kalau misalnya dia nggak mau retest ke atas dulu, Ethereum yang pertama dia akan masuk ke area sini, ke area sekitar 2,82. Kalau misalnya next dia udah masuk ke area sini, nextnya Ethereum dia bakal masuk lagi ke area bawahnya di area sekitar 2,41, dan di sini area sekitar berapa ini? Di sini area sekitar 2,230 lah, 2,30. Nah, jadi next Ethereum dia bisa masuk ke area sini. Kalau misalnya dia di area demand ini jebol, nextnya sampai ke area sini. Tapi menurut gua pribadi, semoga aja ketika dia masuk ke area sini, Ethereum ini masuk ke area demand yang ada di sini. Nah, dia mantul dulu ya, baru dia jebret ke atas, dia langsung down lagi ke area bawah. Nah, takutnya seperti itu. Jadi kripto ini masih rentan terhadap manipulasi market. Nah, jadi segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Ini free, gratis, kalian bisa belajar di sini. Kalian bisa mendapatkan informasi A level di channel Telegram gua, ini gratis, free ya teman-teman untuk kalian semua. Oke, thank you so much sudah nonton video gua. See you on the next time video.